Pemirsa, tinggal 3 hari lagi kita akan menyaksikan debat calon wakil presiden. Debat ini disebut-sebut sangat dinantikan oleh warga plus 62 karena akan mempertontonkan kualitas para calon RI 2. Ada kandidat yang mengaku sudah biasa berdebat, namun ada pula yang jarang tampil memenuhi undangan debat atau dialog di luar KPU. Siapa yang akan unggul dalam debat cawapres nanti? Siapa yang akan jadi pemain penyerang, pemain bertahan, atau pemain cari aman? Kami akan membahasnya bersama dengan jubir TPN Ganjar Mahfud, sudah ada Aryo Seno, kemudian jubir TKN Prabowo Gibran, Putri Komarudin, dan juga jubir Timnas Amin, Tommy Kurniawan, serta Direktur Eksekutif Indo Strategik, ada Ahmad Khairul Umam. Selamat malam semuanya, terima kasih sudah hadir di Prime Time News Metro TV. Saya ke Aryo Seno dulu ya. Jadi Mas Seno, ya, kata Pak Mahfud tadi tidak perlu persiapan khusus buat seorang Mahfud MD. Apakah karena Prof Mahfud ini pede, lebih unggul daripada Gus Imin dan Gibran? Enggak, bukan begitu. Jadi konteksnya Mbak Sylvia, Pak Mahfud itu menyampaikan bahwa saat seseorang akan berkontestasi dalam pemilihan presiden yang sekelas pilpres, itu Pak Mahfud beranggapan bahwa dalam konteks ini harusnya masing-masing personal ini memiliki track record yang panjang, memiliki pengalaman yang panjang dalam menghadapi berbagai persoalan, apalagi ngurusin 270 juta jiwa masyarakat Indonesia dengan segala kekayaannya. Maka pengalaman panjang inilah yang menempa hingga berada di titik hari ini. Dan Pak Mahfud percaya bahwa dalam perdebatan itu harusnya yang tampil adalah orisinalitas pemikiran, rekam jejak yang pernah dilakukan, atau kemudian gagasan-gagasan tentang Indonesia ke depan. Jadi nggak bisa dikosmetikkan gitu. Nah, Pak Mahfud beranggapan bahwa persiapan khusus itu berarti harus dipoles dulu, harus dikosmetiki dulu, harus dibedai dulu. Pak Mahfud yakin kalau kemudian ada satu pengalaman panjang, banyak pemikiran pergulatan dialektika dengan berbagai persoalan yang dihadapi selama ini, itulah sebenarnya modal utama dari perdebatan itu. Karena masyarakat berhak untuk melihat kualitas para kandidat calon wakil presiden kita di perdebatan ini, yang mana menguji masing-masing dari gaya pemikirannya dan komunikasinya. Karena di debat itu kita melihat di debat-debat sebelumnya, misalnya di debat capres kemarin, seluruh karakter dari masing-masing capres ini akan diuji, performanya akan diuji. Dan tidak hanya dari segi pemikiran, dari gaya komunikasi politiknya, dari cara menghadapi persoalan saat menghadapi tekanan, ini semua masyarakat bisa menilai. Jadi Pak Mahfud percaya bahwa dalam situasi itu semua cawapres akan menjadi dirinya sendiri, itu yang penting. Semua cawapres akan menjadi dirinya sendiri. Apakah semua cawapres juga akan menampilkan kejutan yang berbeda dari yang biasa ditampilkan? Coba kita simak dulu, ada pernyataan dari Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani berikut ini. Sejak awal orang-orang masyarakat umum terstigma terhadap Mas Gibran. Kemampuan berdebatnya, kemampuan menjelaskan masalahnya, kemampuan menjelaskan tentang solusi atas masalahnya. Karena ada stigma seolah-olah kemampuan itu Mas Gibran di bawah standar. Tapi saya sudah lihat pada saat debat calon wali kota, dan saya sudah lihat bagaimana Mas Gibran menjelaskan banyak hal dengan di beberapa tempat. Mas Gibran cukup menguasai banyak masalah, dan Mas Gibran cukup menguasai banyak problem yang dihadapi oleh masyarakat. Saya memperkirakan nanti tanggal 22 Desember, debat wakil presiden akan penuh kejutan. Akan penuh kejutan. Mbak Putri, kenapa merasa perlu untuk membuat kejutan? Apakah karena banyak yang menyaksikan kemampuan debat Gibran? Ya, selama ini kan memang diskusi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat karena ada ketidakhadirannya Mas Gibran di beberapa event debat yang diselenggarakan di luar KPU ini, akhirnya menyebabkan banyak orang berprasangka bahwa ini adalah bukti bahwa beliau tidak bisa berdebat. Padahal seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Muzani, kita bisa melihat sendiri kepiawaian beliau dalam berdebat ketika beliau maju sebagai wali kota Solo, dan di situ ada debat
untuk wali kota yang sampai sekarang masih bisa disaksikan juga di YouTube ataupun media streaming lainnya. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya membantah terkait dengan ketidakmampuan beliau dan di berbagai kesempatan ketika Mas Gibran turun untuk berkampanye, misalnya kemarin beliau berdiskusi bersama masyarakat ekonomi kreatif di Kalimantan, terus ketika beliau juga turun ke Jawa Barat untuk bertemu dengan masyarakat, di situ kita melihat bagaimana beliau bisa dengan sangat mendalam membahas terkait dengan visi misi dan juga program kerja yang diusung oleh Paslon 02. Jadi walaupun memang di beberapa kesempatan yang diundang pada saat debat di luar KPU tersebut oleh kampus, oleh masyarakat umum, beliau memang mengutamakan tugasnya sebagai wali kota. Jadi dalam seminggu itu Mas Gibran dan Pak Prabowo hanya cuti beberapa hari. Jadi beliau berdua sangat committed dengan tugasnya sebagai pejabat publik dan tidak mau mengorbankan tugasnya sebagai pejabat publik. Jadi sangat memilih antara agenda yang memang menurut beliau berdua harus diprioritaskan. Jadi sama-sama bisa berjalan antara komitmen mereka dengan proses kampanye yang sedang berjalan ini. Tapi Mbak Putri, banyak yang penasaran nih, kalau di debat Capres yang pertama kemarin kita lihat itu kan ada kesan bahwa Capres 02 ini diserang oleh Capres 01 dan 03. Nah, kalau sekarang di debat Cawapres nanti, apakah Mas Gibran akan menjadi pemain menyerang, bertahan, atau cari aman? Kalau tagline Mas Gibran selalu caci maki dan fitnah, kita senyumin aja. Jadi itulah sebenarnya yang membuat kita sebagai generasi muda juga sangat menghormati Mas Gibran, karena beliau juga tahu bahwa Prof Mahfud dan juga Caimin adalah keduanya senior yang sudah malang melintang di level eksekutif dan juga legislatif, yudikatif bahkan untuk Prof Mahfud. Jadi beliau akan sangat menghormati dengan nantinya mendebat kedua kompetitornya beliau ini untuk kursi 02, tentunya dengan cara-cara yang sesuai dengan etika ketimuran dan juga dengan gaya beliau yang selalu mengedepankan kesantunan. Jadi kalau dilihat juga misalnya agenda ekonomi ini kan Paslon 02 dan 03 sama-sama berkomitmen untuk melanjutkan agenda ekonomi yang sudah dijalani oleh Pak Presiden Jokowi. Jadi sebenarnya kalau dibilang akan bertahan atau menyerang, ya sepertinya Paslon 02 dan 03 justru mempunyai agenda yang sama gitu untuk topik ekonomi ini. Kalau Mas Tommy kan memang agenda perubahan, jadi saya yakin memang akan paling berbeda ya tentu Paslon 01. Oke, baik. Ini menarik. Sebelum ke Mas Tommy, saya tanya dulu ke Mas Umam ya. Mas Umam, kira-kira nanti di debat Cawapres, apakah 02 dan 03 ini, apakah 01 dan 03 akan menyerang 02 atau justru sebaliknya 02 dan 03 bersatu menyerang 01 karena keberlanjutan versus perubahan, Mas Umam? Iya, memang dinamikanya agak cukup kompleks, Mbak. Tetapi kalau misalnya kita merujuk pada apa yang terjadi di debat Capres beberapa waktu lalu, tampaknya kubu 01 akan tetap mencoba untuk mempertahankan posisi dan memperkuat basis narasi perubahan. Sehingga kemudian karakter pendekatan ofensif akan jauh lebih efektif untuk menunjukkan titik beda antara kubu perubahan dengan pihak yang di-challenge atau ditantang. Dalam konteks ini adalah kekuasaan yang berjalan. Maka di level ini tampaknya Caimin memiliki kemampuan untuk melakukan itu dengan segala kecerdasan komunikasi beliau. Kecerdasan dalam arti Caimin memiliki kemampuan untuk menyerang, bahkan dalam tanda kutip membuli lawan berdebatnya dengan guyonan-guyonan yang membuat lawan debatnya itu juga tidak tersinggung. Nah, situasi ini yang tampaknya harus diantisipasi. Tetapi di saat yang sama kita tahu bahwa Mas Gibran sendiri tampaknya juga tetap akan menggunakan narasi pendekatan defensif. Karena bagaimanapun juga tentu ada sejumlah pihak yang mencoba untuk mendiskreditkan itu. Dan dari sisi tema, besok temanya ini tentang konteks pertahanan, keamanan, geopolitik, dan juga hubungan internasional. Maka sebenarnya yang memiliki kompetensi khusus di bidang ini adalah Pak Prabowo yang menjadi Capres 02. Harusnya ada transfer of knowledge dari Pak Prabowo kepada Mas Gibran. Maka di level ini serangan yang barangkali sudah kemarin dirilis oleh kubu 01 adalah terkait dengan wacana
pengadaan alat utama sistem persenjataan yang digugat oleh Pak Sekjen PDIP, Pak Hasto, terkait dengan akuntabilitas dan juga transparansi. Jadi most likely, besar kemungkinan Mas Gibran akan menggunakan narasi defensif atau bertahan sambil menjelaskan, mengklarifikasi tudingan-tudingan yang akan dialamatkan kepada 02. Baik, Mas Umam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.